Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah padamu, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap sekali lagi katakan, ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah Engkau sanggup
dan ajar jalanmu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu.
Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, amat baik, teramat baik. Tidak hentinya kami bersyukur dan terima kasih kalau kami dapat menjalankan ibadah doa puasa Ester sampai pada hari terakhir, sesi yang terakhir di tempat ini hanya karena kemurahan kasih anugerah berkat Tuhan. Tuhan yang mampukan, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati, dan Tuhan yang mengurapi kami sehingga kami dapat melewati ibadah doa puasa Ester Tuhan dari sesi lepas sesi sampai pada sesi terakhir ini. Kami percaya hadirat dan urapan Tuhan nyata di tempat ini. Engkau telah izinkan bahkan melalui bibir mulut lidah kami tetap dapat menaikkan setiap pujian penyembahan kami dalam roh dan kebenaran, dan kami sungguh yakin dan percaya Engkau telah bertakhta bersemayam di atas setiap pujian penyembahan kami, sehingga hadirat dan urapan-Mu Tuhan melawan dan memberkati kami masing-masing tanpa kecuali. Terima kasih Bapa, Engkau baik, sungguh baik, amat baik, teramat baik. Kami kembali siap Tuhan untuk Engkau berkati melalui kebenaran firman-Mu, dan inilah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kuduskan, sucikan, layakkan, urapi hamba-Mu dengan urapan surgawi yang baru, dan jadikan hamba menjadi alat bagi kemuliaan kebesaran nama-Mu semata-mata, sehingga setiap firman yang Kau izinkan percayakan keluar melalui bibir mulut lidah hamba-Mu Bapa. Dia tidak pernah pergi berlalu dengan sia-sia. Engkau yang mengertikan, Engkau yang terjemahkan, Engkau yang materaikan dalam hati kami masing-masing, sehingga kami benar-benar dapat menjadi pelaku firman Tuhan yang baik, sehingga kembali melalui kehidupan kami Bapa, nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kehidupan kami diagungkan, dibesarkan, dimuliakan, ditinggikan. Lebih daripada itu Bapa, melalui kehidupan kami imani percaya pada waktu Tuhan banyak jiwa dimenangkan untuk hormat, kemuliaan, kelebaran kerajaan surga. Terima kasih Bapa, Engkau baik, sungguh baik, amat baik, teramat baik. Layakkan, kuduskan, sucikan kebenaran kami. Kami juga rindu Tuhan dapat masuk ke dalam suatu persekutuan yang indah dengan Engkau melalui tubuh dan darah Yesus Kristus. Dan kami percaya melalui tubuh dan darah Yesus, inilah tanda materai perjanjian baru mengingatkan karya pengorbanan Kristus Yesus di kayu salib untuk karya keselamatan bagi kekasih Tuhan, untuk menebus Anda dan saya dari kutuk Taurat dan dosa seorang saya. Kita saat ini telah dibenarkan, kita saat ini telah dibebaskan, kita saat ini telah dimurnikan, kita saat ini telah dikuduskan, dan tidak ada penghukuman bagi kekasih anak-anak Tuhan yang selalu diam dan berjalan bersama Tuhan dan jadi pelaku firman Tuhan sampai waktu Tuhan yang sudah begitu sangat amat dekat segera akan datang menjemput kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, bahkan Tuhan secara kolektif pada waktu Tuhan kami Tuhan masuk dalam proses Tuhan rapture pengangkatan yang sudah ada di depan mata kami. Terima kasih Bapak, Engkau tidak pernah beri beban lebih daripada batas kemampuan kami, sehingga kami tahu di mana sebentar lagi ada masalah, persoalan, pergumulan, tantangan, cobaan, ujian yang mengerikan, menakutkan. Tapi kami tidak pernah ragu, khawatir untuk menjalani hidup kami ini. Kami tidak ada terintimidasi dengan roh ketakutan apapun juga, karena kami tahu kami selalu berjalan bersama Engkau, dan Engkau tidak pernah beri beban lebih daripada batas kemampuan kami. Pada waktu Tuhan akan meluputkan dan memberkati kami, bahkan menjadi suatu kesaksian yang luar biasa aja, di mana Engkau tetap memegang kebenaran firman-Mu, di mana apa yang Engkau sabdakan, apa yang Engkau firmankan akan digenapkan bagi para pelaku firman Tuhan yang berjalan setia dan mengiringi Tuhan dalam keadaan kondisi apapun juga. Tetap sekali Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, dan kami imani percaya itu kami lakukan sampai pada waktu Tuhan datang menjemput pribadi lepas pribadi atau secara kolektif. Itulah misteri Bapa, tapi Engkau selalu memberi yang terbaik, lakukan yang terbaik, kerjakan yang terbaik, berbuat yang terbaik bagi kasih anak-anak Tuhan, khususnya bagi kasih Tuhan dalam ibadah doa puasa Ester ini diberkati luar biasa jauh. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami telah siap diberkati. Berbicara melalui hamba-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Shalom. Luar biasa. Sekali lagi shalom. Luar biasa. Lebih tegas lagi shalom. Luar biasa. Bila mewarnai kehidupan jemaat kekasih Tuhan, siapapun anak saya dengan latar belakang apapun, dari gereja manapun, dari yayasan manapun, dari persekutuan manapun, sebagai anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini, firman Tuhan kata Yohanes 15:16, Dia memanggil, Dia memilih, Dia menetapkan anak saya. Dia panggil, Dia pilih, Dia tetapkan anak saya untuk menerima karya keselamatan daripada Kristus Yesus. Sebab kita, kata Roma 3:23, semua manusia telah berbuat kesalahan, kejahatan dan dosa.
Dan tidak ada pengampunan bagi orang yang hidup dalam kutuk dan dosa. Tapi kita bersyukur dan terima kasih, Tuhan tidak pernah membiarkan anak saya untuk masuk dalam kebinasaan yang kekal, sehingga dia berinisiatif secara pribadi yang dikatakan Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini dan dunia Bapa, selalu saya katakan, yaitu tidak lain tidak bukan adalah pribadi insan-insan ciptaan Tuhan yang diciptakan segambar serupa dengan dia. Kejadian 1:26. Dan anak saya bukan hanya diciptakan serupa segambar seperti, tapi dia beri kuasa, dia beri otoritas, dia beri mandat anak saya yang saat ini kentu dalam kehidupan saat ini. Dia berbicara di gereja lokal anak saya masing-masing di tempat doa puasa Esther ini. Firman Tuhan dalam Matius 16 ayat 18, dia yang mentapiskan anak saya di atas batu karang yang teguh, di atas kebenaran firman Tuhan, sehingga Allah mau tidak berkuasa dalam kehidupan saudara saya. Apapun boleh terjadi ada di depan mata saudara saya, Anda boleh dengar, Anda boleh menyaksikan, Anda boleh mungkin mengalami hal-hal yang mengerikan, menakutkan dalam perjalanan kehidupan anak-anak Tuhan. Tapi satu hal, Tuhan tidak pernah berikan roh ketakutan. 2 Timotius 1 ayat 7, dia berikan roh kekuatan bagi anak saya mengasihi dia yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan, yang Tuhan tambahkan rindu akan Anda dan saya. Sekali kita menjadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamat, yakini, imani, percaya dia Tuhan yang tidak pernah gagal untuk apapun juga. Ayat 42 ayat 2a, dia berfirman, aku tahu engkau sanggup mampu melakukan segala sesuatu, dan setiap rancangan rencana Tuhan dalam hidup saya tidak pernah gagal. Rancangan Tuhan yang pertama, dia panggil untuk menyelamatkan saudara saya, dan kita ada di tempat ini karena kita imani, percaya karya keselamatan telah terjadi melalui Kristus Yesus yang mati tersalib untuk saudara saya. Untuk apa? Untuk menebus anak saya, yang dikatakan 1 Korintus 6 ayat 20, dia menebus Anda dan saya. Dengan cara bagaimana? Bukan dengan cara apapun yang dikerjakan, dilakukan, didambakan, dirindukan oleh dunia. 1 Petrus 1 ayat 18, bukan dengan emas dan perak yang dikejar-kejar, yang dicari-cari oleh manusia dan sebagainya, tapi melalui darah Yesus, melalui tubuh Yesus yang terpecah-pecah. Dan itu semua telah digenapkan. Darah yang tercurah di Golgota pada 2000 tahun yang lalu sampai hari ini, dia tetap relevan sampai hari ini bagi kita orang percaya. Sekali Yesus menyelamatkan Anda, dia rela mati untuk kutuk dosa saya. Itu terjadi sepanjang kehidupan Anda dan saya. Tapi dosa itu tetap mengikat Anda dan saya. Oleh karena itu, kita selalu harus perlu mengingatkan, menyampaikan Anda dan saya, supaya karya keselamatan tetap kita pegang dengan teguh dan pelihara, jaga dengan baik. Filipi 2 ayat 12, Alkitab berkata, Anda dan saya supaya takut dan gentar akan Tuhan untuk karya keselamatan yang telah lakukan, dia kerjakan, dia telah bayar, dia katakan sudah selesai, dia telah selesaikan semua melalui karya salib Kristus itu. Itu semua telah terjadi dalam hidup saudara saya. Yakini, imani, percaya. Sebagai orang percaya, kita percaya dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat, maka Yohanes 3 ayat 16b, Alkitab berkata kita tidak akan binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal. Sekalipun ada kontradiksi yang dikatakan Ibrani 9 ayat 7, semua manusia satu waktu kelak pasti binasa dan dihakimi. Ya betul, itu kita akan mengalami. Sebab untuk menuju kepada kebinasaan yang kekal dan kehidupan yang kekal, pilihan waktu kita masih hidup. Tuhan telah menciptakan surga bagi setiap anak-anak Tuhan, jemaat kekasih Tuhan. Deborah doa puasa Esther di tempat ini, kita yakini, imani, percaya. Sekali ada di tempat ini, sekali kita percaya dia Tuhan dan Juru Selamat, dimanapun Tuhan tempatkan anak saya, Tuhan percayakan anak saya. Tadi saya katakan, saya buka dalam Yohanes 15, 16, dia panggil, dia pilih, dia tetapkan anak saya untuk tetap setia ada bersama dengan dia. Dia tempatkan anak saya ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Pegang firman Tuhan jadi tolak ukur dalam perjalanan kehidupan saya. Biar firman Tuhan ini yang menjadi pelita dan terang dalam kehidupan saudara. Mazmur 119 ayat 105, dan tidak ada hal yang lain, tidak ada acara yang lain, tidak ada pengajaran yang lain, tetapi kita berpegang pada firman Tuhan. Dialah di atas segala-galanya. Apapun dengan cara orang interpretasi, orang dengan cara mereka menyampaikan dan sebagainya, mengatakan dan apapun juga boleh saja mereka katakan, tapi kita tetap berpegang dan tetap percaya pada Yesus. Sekali dia berfirman bagi saudara saya, Bilangan 23 ayat 19, dia bukan manusia, bukan anak manusia. Apa yang dia firmankan, apa yang dia ucapkan, apa yang dia perkatakan, dia tidak pernah menyesal, dia tidak pernah berdusta, dan apa yang dia firmankan, sabdakan, pasti dia sanggup mampu menenapi saudara saya. Dan dia telah mengenakkan itu melalui kematian saat itu. Sekalipun dalam pergumulan tadi, dalam pujian tadi, dia bergumul sampai 3 kali berdoa, Bapa kalau dapat lalukan cawan ini. Karena dia tahu ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan, ada aib, ada penderitaan, hal yang menyiksa, yang sangat menyakitkan keberadaannya.
dia tahu dia sangat amat berat dan tidak sanggup dan mampu melakukan. Tapi dia berdoa sampai 3 kali. Tapi dia katakan pada akhirnya, biarlah kehendak-Mu yang terjadi dan kehendak Bapa. Sekalipun dia telah berdoa, kehendak Bapa tidak sesuai apa yang dia inginkan. Dia harus melewati jalan via dolorosa, jalan penderitaan, kesengsaraan, bahkan sampai tersalib mati untuk dosa saudara saya. Dan dia telah genapkan. Oleh karena itu, sekali dia lakukan kerjakan, kita yakini, imani, percaya, kita bukan orang-orang tertuduh lagi, di mana iblis tetap menuduh saudara saya. Bahkan sampai hari ini, iblis waktu Anda sedang duduk di tempat ini, dia terus menyampaikan, dia terus menyangkal kehidupan anak saya di hadapan Bapa di surga. Saya sedang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, iblis terus menyatakan kehidupan keberadaan saya sebelum saya menjadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamat, dalam kelemahan dan keterbatasan, dalam kekurangan, dalam kutuk dan dosa saya. Iblis terus menuduh. Iblis tidak pernah bisa merekayasa di depan Bapa di surga untuk menambah dan mengurangi sedikit pun apa yang Anda lakukan, kerjakan. Tapi saat itu Yesus dalam Roma 8 ayat 34, dia telah datang menjadi manusia, mati bagi manusia terkutuk untuk seorang saya, dan kita imani, percaya, kita percaya kematian Yesus untuk seorang saya. Kita juga rela mati bersama Yesus dengan rela, yaitu untuk kutuk dosa seorang saya. Supaya apa? Dosa tidak berkuasa dalam kehidupan saya, tapi kuasa salib nyata. Dan Yesus yang bangkit pada minggu pagi saat itu, kita juga anak-anak Tuhan di tempat ini bangkit dari kutuk dosa, keterpurukan, kegagalan, kehancuran, kekecewaan, kepahitan yang terus mengintimidasi pikiran Anda, rumah tangga Anda, usaha Anda, bisnis Anda, kesehatan Anda, keluarga Anda, apapun yang sedang saat ini mengintimidasi kehidupan saudara. Yakini, imani, percaya, ada Tuhan yang tetap memegang kebenaran firman Tuhan. Ada Tuhan yang menyertai. Dia tidak pernah beri beban lebih daripada batas kemampuan saudara saya. 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang Anda alami, yaitu pencobaan yang biasa, tidak pernah melampaui batas kemampuan. Sebab Dia Tuhan yang setia, Dia Tuhan yang adil, yang selalu ada bersama saudara saya. Dalam keadaan kondisi kita, bukan hanya dalam ibadah doa puasa Ester saat ini, dimanapun Anda dan saya dalam perjalanan keadaan apa, dalam kondisi yang mengerikan, menakutkan, di situ pun ada Tuhan yang tidak pernah terlelap dan terbiar untuk saudara saya, untuk membiarkan anak saya mengalami masalah, kesengsaraan, penderitaan di luar batas kemampuan saudara saya. Karena firman Tuhan katakan, bila anak saya segala sesuatu indah pada waktunya. Pada waktu Tuhan, Dia selalu akan berikan pertolongan tepat pada waktunya. Dia Tuhan yang tidak pernah gagal untuk apapun yang Dia rencanakan dalam kehidupan saudara saya. Seperti dengan tegas firman Tuhan katakan, bagi Anda dan saya, apa yang Dia rancangan, apa yang Dia rencanakan, yang dikatakan oleh Yeremia 29 ayat 11, aku tahu rancangan apa yang ada dalam setiap pribadi yang mengikuti doa puasa di tempat ini. Tuhan tidak pernah merancangkan kegagalan, kehancuran, kekecewaan, keterpurukan, kebangkrutan, sakit, penyakit, kutuk, kemiskinan, apapun Tuhan tidak pernah merancangkan. Tapi yang Tuhan rancangkan adalah damai sejahtera yang membawa masa depan yang penuh pengharapan bagi kasih Tuhan. Jadi Anda yang ada di tempat ini, pegang firman Tuhan Roma 5 ayat 5, pengharapan anak saya tidak mengecewakan. Karena kasih Kristus telah dicurahkan di hati saudara saya melalui kematian Dia yang sebentar lagi kita menerima tubuh dan darah Yesus. Inilah tanda materai perjanjian baru, mengingatkan karya kematian Kristus Yesus bagi saudara saya. Dia telah lakukan, Dia telah kerjakan, Dia telah genapkan, dan Dia tetap menyertai saudara saya. Yang dikatakan dalam Matius 28 ayat 20, dan ketahui aku menyertai kamu senantiasa sampai pada kesudahan akhir zaman. Dia Tuhan yang tidak pernah berubah, yaitu kuasanya. Ibrani 13, terima kasih, Ibrani 13 ayat 8, dahulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai Maranatha. Dia Tuhan yang luar biasa, selalu mengenapkan setiap kebenaran firman Tuhan dalam hidup saudara saya. Dia Tuhan yang selalu rindu apa yang Dia rencanakan, apa yang Dia rencanakan akan tergenapkan. Dia panggil, Dia pilih, tetapkan anak saya ada dalam ibadah doa puasa Ester ini, supaya dalam setiap bulan, khususnya pada minggu-minggu kedua, Anda buat schedule untuk tetap datang ke tempat ini. Tapi bukan hanya pribadi Anda dan saya yang sudah ada di tempat ini, tapi Tuhan pakai Anda dan saya untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada, untuk menjadi partner, kawan, rekan sekerja Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 9a, kita menjadi partner, kawan, rekan sekerja Tuhan. Untuk apa? Menjadi saksi Kristus dengan cara bagaimana? Bukan hanya dengan kita menyampaikan firman melalui mimbar, melalui Anda ada tempat ibadah gereja dan sebagainya, tapi di luar sana yang terpenting, di dalam keluarga Anda. Firman Tuhan katakan Matius 16 ayat Kisah Rasul 16 ayat 31, satu jiwa menerima, maka aku dan seisi rumah diselamatkan. Melalui hidup suami saya, Tuhan telah berikan otoritas. Waktu Dia tabiskan gereja Tuhan, ditabiskan anak-anak saya ada dalam wadah
Doa puasa Ester di tempat ini ada di tempat gereja lokal di mana Anda saya masing-masing berada, di yayasan, di persekutuan di mana Anda saya berada, untuk menjadi berkat dan tampaikan firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan, jadi pelaku firman Tuhan yang baik. Sebab Alkitab berkata Matius 7 ayat 1a, bukan kita hanya berseru Tuhan, Tuhan. Matius 7 ayat 1b, yang dia dapat melihat dan masuk kerajaan surga. Tapi setiap pribadi di tempat ini dengan tegas firman Tuhan, kita menjadi pelaku firman Tuhan. Anda berfirman, Anda mungkin berkata, Tuhan dalam pelayananku yang Anda tumpahkan tangan, yang Anda doakan, dan yang Anda membuatkan, semua itu tergenapkan dan sebagainya. Tapi Tuhan berkata, Matius 7 ayat 23, pada saat itu, pada hari itu, pada hari yang saat itu, dia berkata, aku tidak pernah mengenal Anda dan saya. Bukankah mengerikan dan menakutkan itu? Itu dalam kehidupan kita, khususnya untuk hamba-hamba Tuhan. Kita selalu harus sadar kembali kepada apa yang firman Tuhan sabdakan, apa yang firman Tuhan katakan. Kita benar-benar menjadi pelaku firman Tuhan. Di tempat ini Anda berkata ya, tetap di tempat dimanapun apa yang Anda sabdakan, apa yang Anda firmankan, Anda aplikasikan kehidupan kita hari lepas hari. Alkitab berkata Matius 5 ayat 37a, kita berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Matius 5 ayat 37b, di luar itu datangnya dari si jahat. Kembali kita introspeksi, yang apa? Tolak ukur, barometernya tidak lain kembali kepada firman Tuhan. Kalau sudah di luar kebenaran firman Tuhan, apapun pengajaran yang disampaikan tidak benar dengan kebenaran firman Tuhan, Anda tolak dalam nama Yesus. Anda mungkin tidak perlu berargumentasi dan sebagainya dalam hati, tapi Anda tetap menjadi pelaku firman Tuhan. Apapun orang boleh katakan, tapi firman Tuhan tidak pernah gagal. Dia selalu, bahkan dia telah berikan otoritas bagi saudara saya, yang dia katakan Matius 16 ayat 19, dia berikan kunci kerajaan surga. Sehingga waktu Anda berkata, waktu Anda bersabda, apa yang Anda ucapkan perkataan, Tuhan akan meneguhkan ucapan perkataan Anda dan saya. Yang dikatakan dalam Markus 16 ayat 20, Tuhan sendiri, kata firman Tuhan Markus 16 ayat 20, apa yang Anda ucapkan, apa yang sabdakan, apa yang Anda firmankan, ya apa yang Anda perkatakan dimanapun kepada aku akan berikan, mereka pun pergi mengatakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja untuk meneguhkan setiap firman Tuhan yang Anda ucapkan, yang Anda perkatakan, yang Anda aplikasikan dalam kehidupan. Kita menjadi pelaku firman Tuhan. Roma 8 ayat 28 Alkitab. Kita tahu Allah turut bekerja sama, bukan hanya kemarin, bukan hanya nanti, tapi pada waktu Anda sedang menyampaikan, menjadi saksi Kristus, Anda sedang melakukan, mengerjakan, Anda sedang bergumul mengenai masalah usaha, bisnis, pekerjaan, keuangan, rumah tangga Anda, anak cucu Anda, kesehatan Anda, apapun, di situ ada Tuhan. Dia turut bekerja bersama saudara saya dalam segala sesuatu dengan tujuan untuk mendatangkan sesuatu kebaikan bagi kita. Ia mengasihi, terpanggil sesuai rencana Tuhan. Tuhan panggil Anda dan saya tidak lain untuk menjadi saksi Kristus. Yang dikatakan 23 ayat 2 dan 3, kita menjadi kitab suratan yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Sehingga bukan karena kita membawa Alkitab, bukan karena segala emblem yang ada, segala apa yang ada, mungkin stiker di mobil Anda, di rumah Anda, dimanapun juga, yang menyatakan kebesaran nama Tuhan, tapi melalui kehidupan saudara saya, itu Tuhan mau pakai ucapan, perkataan Anda, perilaku Anda, yang menyatakan siapa kehidupan Anda dan saya. Bukan karena dengan atribut apapun juga, karena ada roh kebenaran dalam Yohanes 14 ayat 17. Bukan Tuhan yang berikan roh penolong, Yohanes 14 ayat 16, yaitu Roh Kudus yang dapat menolong dalam setiap keadaan kondisi di luar batas kemampuan, tapi juga berikan roh kebenaran, Yohanes 14 ayat 17, dan dunia tidak dapat melihat, dunia tidak dapat mengetahui, sebab yang Anda sampaikan tidak sama dengan apa yang dunia inginkan, dambakan, rindukan yang dia ketahui, sehingga dunia tidak dapat mengenal. Tapi dunia mengenal Anda dan saya sebagai anak-anak Tuhan, karena sikap kehidupan dan perilaku anak saya. Kristus dipermuliakan melalui hidup saudara saya. Dalam rumah tangga, dalam usaha, dalam bisnis, dalam setiap aspek kehidupan saya, tidak lain, tidak bukan, hanya dia semata-mata. Tidak ada yang lain, tidak pada pribadiku, tidak pada keluargaku, tidak dalam rumah tanggaku, tidak dalam kelompok Anda dan saya, tapi dalam pribadi anak-anak Tuhan. Di situ ada Tuhan yang menyertai, di situ ada Tuhan yang beracara, di situ ada Tuhan yang berbicara melalui ucapan, perkataan, melalui perilaku saudara saya. Itu kita sedang memuliakan Tuhan, itu kita sedang meninggikan Tuhan, dan orang akan datang dan digenapkan dalam Zakaria 8 ayat 23, 10 orang dari berbagai bangsa dan bahasa akan katakan, mari hantarkan kami kepada di mana mereka melihat, di mana Anda beribadah melalui doa puasa Ester. Sebab sekembalinya Anda dari tempat ini, masalah masih ada, persoalan masih ada, pergumulan masih ada, tapi kita tidak bersungguh-sungguh, kita tidak percaya pekerjaan dan rencana Tuhan tidak pernah gagal.
Kita tetap bersyukur dengan apapun kondisi yang sangat mengerikan, menakutkan. Anak-anak Tuhan, 1 ayat 18, bersyukurlah senantiasa dalam segala sesuatu, sebab itu yang dikehendaki oleh Bapa di surga bagi kita yang dalam Kristus Yesus. Kita tetap bersyukur untuk menjadi saksi Kristus. Kita tetap bersyukur untuk setiap apa yang Tuhan rancangkan dan rencanakan kehidupan kita. Kelihatannya sudah tidak sanggup dan mampu, tapi dengan firman Tuhan tidak pernah diberi beban lebih daripada batas kemampuan. Di luar batas kemampuan, Tuhan akan luputkan anak saya. Dia luputkan bukan waktu anak dan saya tetap dalam keadaan hidup. Bahkan mungkin orang berpikir, loh, dia sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan dan sebagainya, sudah memberikan pengabdian, sudah memberikan dedikasi dan loyalitas, ada masalah persoalan, tapi justru pada akhirnya kebinasaan yang didapatkan. Tuhan tahu, kematian sekalipun itu suatu berkat, suatu mujizat bagi Bapa di surga, bagi kita yang konsisten dan Tuhan, seperti Filipi 1 ayat 21 berkata, hidupku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi dalam kehidupan saya sampai nafas terakhir tetap konsisten, tetap pegang firman Tuhan, tetap rancangkan rencana Tuhan, tetap digenapkan dalam kehidupan saya, supaya menjadi saksi Kristus dalam keadaan kondisi apapun juga. Tetap Anda dan saya diperhadapkan dengan maut sekalipun, Anda dan saya sekali menjadi Tuhan dan Juru Selamat, tetap pegang keselamatan itu, jangan terhilang dengan apapun juga. Dan Tuhan pakai anak saya menjadi saksi Kristus yang luar biasa melalui apa? Usaha, bisnis, pekerjaan anak saya. 1 Korintus 3 ayat 9b, Alkitab berkata, apa yang anak saya lakukan, kerjakan sebagai apa? Ladangnya Tuhan. Mungkin Anda sebagai profesi, sebagai seorang bos dalam usaha, bisnis, pekerjaan seorang saya, sebagai seorang karyawan, sebagai bapak rumah tangga, ibu rumah tangga yang ada di eksekutif, ada di legislatif, ada di yudikatif, ada di TNI Polri, dalam keadaan apapun, dimanapun anak saya berada, di situ pun ada Tuhan yang turut bekerja sama, yang tadi saya katakan Roma 8:28, sebagai apa? Ladang Allah. Apa yang Anda kerjakan di situ ada Tuhan. Jadi Anda nggak usah ragu. Waktu Anda kerjakan apapun juga sebagai partner, kawan, rekan sekalian Tuhan, sebagai ladangnya Tuhan, Anda dan saya, orang katakan apa yang Anda kerjakan itu sudah nggak ngetren lagi, sudah nggak booming lagi, sudah ditinggalkan orang, di situ tidak ada keuntungan, di situ tidak ada profit lagi. Tapi kalau Tuhan inginkan Anda tetap di tempat di mana Anda berkarya, di tempat Anda bekerja, di tempat usaha Anda dan saya, selama Tuhan masih izinkan anak saya, tidak perlu ragu. Alkitab akan memberikan contoh dalam Kejadian 26 ayat 1, 2, dan 3. Memang saat itu Ishak, dia saat itu ingin pindah dengan sekeluarga. Saat itu dia tahu sebab di tempat dia berada situ terjadi kelaparan, bukan hanya pada sekali dari zaman Abraham telah ada, tapi Tuhan waktu saat menampakkan diri padanya, jangan pergi kemanapun juga. Dan saat itu Ishak taat dan patuh akan firman Tuhan, dia tetap ada di tempat itu, sekalipun tempat itu dia sebagai orang asing di tempat itu, dia belum tahu di mana tujuan yang Tuhan izinkan dia untuk pergi. Tapi pada akhirnya dalam Kejadian 26 ayat 12-13, waktu Tuhan saat berfirman, menaburlah engkau saat itu dalam keadaan kondisi yang sedang terjadi paceklik, terjadi yang tidak bisa, bumi tidak bisa menghasilkan apapun juga, tapi waktu perintah Tuhan dia tetap lakukan dan kerjakan. Maka waktu dia menanam saat itu, dia mendapatkan hasil yang tidak tanggung-tanggung, yaitu hasil yang berkelimpahan. Sehingga Kejadian 26 ayat 13, dia menjadi kaya, sangat kaya dan amat kaya. Dan itu juga tetap dalam kehidupan saya. Kita pegang firman Tuhan, apa yang disabdakan, apa yang firman, tetap konsisten dan setia dalam melayani pekerjaan Tuhan. Saya, Tuhan izinkan berjalan 32 tahun, berjalan 33 tahun dalam pengembalaan yang Tuhan titipkan dan percayakan dalam keberadaan saya. Anda masih jauh lebih baik daripada saya yang Tuhan panggil dalam keadaan kondisi yang sangat tidak layak, tidak pantas, tidak berkenan. Tapi karena Tuhan yang telah mengampuni, Tuhan yang telah memulihkan, Tuhan telah menguduskan, dan Tuhan yang manggil, dan saya konsisten mengiringi Tuhan dalam jatuh bangun dalam pelayanan. Itu adalah romantika dalam kehidupan kita di dalam melayani Tuhan. Di dalam keluarga Anda, masalah persoalan bukan tidak ada. Masalah persoalan saya katakan selalu kita romantika dalam kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Adakah kita tetap mengandalkan, berharap, dan percaya pada Tuhan? Kita buktikan saat dalam keadaan kondisi apapun, tetap andalkan Tuhan, tetap berharap pada Tuhan, tetap bersandar dan percaya pada Tuhan. Dan biarlah digenapkan firman Tuhan, Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah anak dan saya, karena kita mengandalkan, berharap, bersandar, dan percaya pada Tuhan.
Dan kita diberkati dengan cara bagaimana? Yeremia 17 ayat 8 dengan tegas firman Tuhan, karena kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, akarnya akan merambat dalam-dalam, sehingga dalam kondisi apapun anak-anak saya, kita tidak pernah kekurangan suatu apapun juga. Amen. Tuhan akan memberkati dengan luar biasa aja hidup saudara saya. Sebaik tadi Anda katakan kita luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena kita punya Tuhan yang luar biasa, yang telah menyelamatkan dengan cara Tuhan yang luar biasa. Kita sebenarnya tidak layak, tidak pantas, karena kita berkata, Yesaya 1 ayat 14a, kita dosa anak-anak saya. Alkitab berkata 1 ayat 14b, dosa kita telah merah seperti kermisi, dia telah putihkan seperti salju. Merah seperti ikan sumber, dia telah putihkan seperti bulu domba. Dan itulah saudara saya. Anda dan saya sungguh berharga, berarti dan mulia di hadapan Bapa di surga. Yohanes 14 ayat Yesaya 43 ayat 4, kita berharga dan berarti di hadapan Bapa di surga. Sebab Anda dan saya telah digantikan oleh manusia siapa? Tidak lain tidak bukan oleh manusia Kristus, yang rela datang ke dunia menjadi manusia seutuhnya, yang dikatakan Filipi 2 ayat 6, dia tidak pertahankan kesetaraan dengan Allah itu sendiri. Bahkan Filipi 2 ayat 7, dia telah mengosongkan, menghamparkan diri menjadi sama serupa dengan saudara saya. Dan Filipi 2 ayat 8, dalam ketaatan kesetiaan dia rela mati untuk dosa saudara saya, untuk digenapkan terjadi sesuai kehendak Tuhan, dan Tuhan inginkan dia tersalib supaya bukan Anda dan saya lagi yang akan mengalami penderitaan, penganiayaan, siksa, dan kebinasaan yang kekal. Karena Tuhan telah mengambil alih, dan dia yang telah mati, kita juga mati bersama dia untuk dosa, dan dia juga bangkit. Kita bersyukur dan berterima kasih karena kita punya Tuhan. Tuhan bukan Tuhan yang mati. Sebab Maria Magdalena dan yang lainnya datang ke tempat pemakaman satu kuburan, dan mereka sedang mencari untuk memberi rempah-rempah kepada Yesus. Dan saat itu mereka lihat pintu gua satu terbuka, batunya terguling, dan mereka lihat Yesus saat itu tidak di tempat lagi. Dan mereka kata dia tidak ada di antara orang mati, tapi dia ada di antara kehidupan saudara saya, yang dikatakan Matius 28 ayat 20, dan ketahui Tuhan menyertai saudara saya sampai pada kesudahan akhir zaman. Dia Tuhan yang ada bersama saya, dia Tuhan yang ada dalam keluarga besarku, dia Tuhan yang ada dalam setiap anak kekasih Tuhan. Siapapun anak saya, dengan latar belakang dari gereja mana, dari persekutuan mana, dari yayasan mana, kita beda dengan orang-orang dunia. Supaya firman Tuhan digenapkan Malaki 3:14, kamu akan melihat perbedaan nyata. Jemaat yang Tuhan titipkan melalui dua kuasa Ester, ada perbedaan yang luar biasa. Anda dan saya mempunyai stamina yang luar biasa, mempunyai kesehatan yang luar biasa, mempunyai iman yang luar biasa. Dalam setiap pergumulan masalah persoalan, kita tidak bersungguh-sungguh, kita tak percaya, mengandalkan, berharap, dan bersandar pada Yesus semata-mata. Dialah yang kita andalkan, dialah yang kita harapkan, dialah yang kita dambakan, dialah yang kita rindukan. Apalagi yang kurang, apalagi Anda dan saya khawatirkan, takutkan. Dunia tidak bisa menjanjikan apapun juga. Bisa terjadi bencana yang mengerikan, menakutkan, ada di depan mata saya, dan akan segera terjadi dimanapun, yang secara simultan di mana-mana terjadi hal yang mengerikan, menakutkan. Dan dunia bukan saat ini. Perang bisa terjadi di mana-mana, di depan mata saudara saya bisa terjadi, bahkan dalam waktu relatif singkat, yang mengerikan, menakutkan. Bukan hanya antara bangsa, tapi antara keluarga, antara kakak beradik, antara sanak famili, terjadi hal-hal yang mengerikan, menakutkan. Ini ada dalam perjalanan kehidupan saudara saya. Kita mengerikan melihat di mana anak membunuh orang tua membunuh anak, suami membunuh istri, istri membunuh anak, dan segala hal yang mengerikan sedang ada depan perjalanan kehidupan saudara saya. Ya, tapi satu hal, Tuhan yang telah panggil, Tuhan yang telah pilih, Tuhan yang tetapkan, dia tetap ada bersama saudara saya. Dia tidak pernah beri beban lebih daripada batas kemampuan, sehingga di luar batas kemampuan orang-orang yang hatinya melekat dengan Tuhan, Alkitab dengan tegas berkata, Mazmur 91 ayat 14, dia akan luputkan Anda dan saya dari masalah di luar batas kemampuan. Masalah kesehatan, masalah rumah tangga, masalah usaha, masalah bisnis, masalah pelayanan, masalah apapun juga, Tuhan luputkan anak saya dari hal itu. Dan bukannya luputkan anak saya begitu saja, dia akan membentengi hidup Anda, keluarga Anda, rumah tangga anak saya, sebagaimana mana Zakaria 2 ayat 5b, Alkitab berkata sebagai apa? Biji matahari. Bahkan Zakaria 2 ayat 8 sebagai anak saya, dia membentengi anak saya, yaitu sebagai apa? Zakaria 2 ayat 5 sebagai tembok api kemuliaan Bapa di surga memegari hidup Anda, rumah tangga Anda, usaha Anda, bisnis Anda, pekerjaan Anda, pelayanan Anda. Dan Zakaria 2 ayat 8b, Alkitab berkata dia perumpamaan anak sebagai apa?
biji mata Tuhan sendiri. Jadi apa yang kita ragukan? Segala sesuatu bisa terjadi. Anda mau tengking dengan cara apapun, tapi kalau itu sudah waktu yang Tuhan izinkan terjadi, tidak ada kuasa apapun yang dapat membatasi setiap rancangan rencana Tuhan. Sekali dia membuka pintu kehidupan bagi saudara saya, dia tidak pernah lalai untuk tetap bertanggung jawab untuk hari depan, untuk rumah tangga, untuk usaha, untuk bisnis, untuk kehidupan, untuk kesehatan, untuk apapun juga. Sebab kalau Tuhan membuka pintu, kata Wahyu 3:8 tidak dapat menutup, kalau Tuhan menutup tidak dapat membuka. Dan Tuhan tahu persis siapa saudara saya. Dan Tuhan juga yang telah memanggil, Tuhan juga yang telah memilih, Tuhan juga yang telah menetapkan anak saya menjadi partner kawan rekan sekalian Tuhan dalam usaha bisnis Anda, dalam kesaksian kehidupan Anda menjadi saksi Kristus, dan dia juga tempatkan kita masing-masing dalam 1 Korintus 3 ayat 9c sebagai apa? Bangunan Allah. Kita setia dalam panggilan kita masing-masing, dalam karunia yang Tuhan titipkan dan percayakan bagi saudara saya. Ada karunia hikmat, karunia pengetahuan, karunia iman, karunia mujizat, karunia kesembuhan, karunia membedakan roh, karunia berbahasa lidah dan menafsirkan bahasa lidah itu sendiri. Yang ada menyertai saudara saya di 1 Korintus 12 ayat 8-11 mewarnai saudara saya. Dan bukan itu yang kita banggakan. Ada juga jawatan dalam pelayanan saudara saya untuk menopang satu dengan lain, mendukung satu dengan lain. Efesus 4 ayat 11, jawatan kerasulan, kenabian, penginjilan, pengembalaan, jawatan pengajar, itu semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Segala hormat pujian kami kembalikan hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam panggilan kita masing-masing, dalam karunia kita masing-masing, dalam talenta masing-masing yang Tuhan berikan, kembalikan semua semata-mata hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Lakukan, kerjakan itu konsisten dan tetap setia sampai pada waktu yang Tuhan titipkan dan percayakan dalam panggilan kita masing-masing dalam kehendak dan waktu Tuhan. Waktu Tuhan itu adalah yang terbaik. Amin. Kapan itu adalah misteri Bapa di surga. Sampai hari yang terakhir kita dapat lakukan, mengerjakan, melayani. Saya mempunyai komitmen sampai nafas terakhir Tuhan izinkan. Saya tetap ada dalam pelayanan Tuhan. Saat ini Tuhan izinkan berjalan 78 tahun. Saya tetap dalam lakukan apa yang dapat saya lakukan. Kerjakan, perbuat. Dan tetap dengan apa? Secara maksimal yang dapat kita lakukan, kerjakan, perbuat. Karena Tuhan tidak pernah lakukan segala sesuatu hanya sekedar lakukan setengah-setengah. Dia secara optimal dia lakukan, kerjakan. Dengan apapun kondisi dia tetap setia dalam kehendak dan panggilan daripada Bapa di surga. Datang ke dunia untuk menebus kutuk dosa saudara saya, untuk membenarkan, melayakan saudara saya, untuk menemani dan menampingi saudara saya dalam kondisi apapun juga melalui karya apa? Roh Kudus. Yang tadi saya sudah singgung, Yohanes 14-16, roh penolong yang ada tetap setia menyertai saudara saya, yaitu Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 17, yaitu roh kebenaran, sebab dia sendiri berkata Yohanes 14 ayat 6, akulah kebenaran dan kehidupan, tidak seorang pun yang dapat melihat dan masuk ke surga tanpa melalui dia. Dan itu juga diberikan, roh kebenaran itu menyertai. Dunia tidak mengenal, dunia tidak melihat, dunia tidak tahu, tapi Anda dan saya tahu. Yohanes 14 ayat 18, supaya kita tidak seperti seorang yatim piatu. Kita tahu bukan karena jabatan-jabatan yang ada, tapi melalui sikap kehidupan dan perilaku saudara saya. Standar kehidupan saudara saya bukan jabatan dalam apapun, sebagai seorang penginjil, sebagai seorang gembala, sebagai seorang apapun, tua atau gereja dan sebagainya, tapi melalui integritas kehidupan saudara saya. Itu standar kehidupan anak-anak Tuhan. Dinilai, diukur dari situ. Dan itu harus mewarnai kehidupan kekasih Tuhan yang kita aplikasikan dari hari lepas hari. Meneguhkan dengan apa? Buah pertobatan saudara saya yang dikatakan Galatia 5 ayat 22-23, itu yang harus kita buat gerak dalam hidup kita hari lepas hari. Harus penuh kasih, sukacita, damai, cakra, kemurahan, kebaikan, ketaatan, kesetiaan, kesabaran, kelembutan, dan penguasaan diri, supaya tidak ada hukum apapun yang menentang hal itu. Lakukan, taat sampai setia. Tuhan panggil dan pelayanannya. Yohanes 14:27, roh penghibur yang akan menghibur saudara saya, dia Roh Kudus. Ia akan mengajarkan, menyampaikan segala sesuatu dalam apapun yang saya sampaikan, bukan karena hikmat pengetahuan, bukan karena pengalaman dan apapun, bukan karena apa yang saya pelajari, apa yang saya baca dan sebagainya, tapi firman itu yang Tuhan titipkan dan sampaikan di atas bibir mulut lidahku. Sebagaimana Tuhan mengutus Musa, Keluaran 4 ayat 12, pergilah engkau. Musa sedang penuh keraguan, Tuhan teguhkan, pergilah engkau, aku akan menyertai engkau. Keluaran 4 ayat 12b, dan aku akan taruhkan kata-kata apa yang harus engkau sampaikan. Sehingga bukan Musa saat ini berkata-kata berhadapan dengan Fir'aun yang saat itu mungkin dia sedang kengerian, takut dan sebagainya. Tapi saat itu Tuhan yang berbicara,
Tuhan berbicara, di bawah Kristus ada bersama Musa. Harun dan yang lain hanya sebagai pendamping, tapi segala sesuatu otoritas dari tangan Musa. Dan otoritas itu saat ini di tangan setiap kehidupan orang percaya. Tadi saya sudah singgung Matius 16 ayat 19, dia telah beri kunci kerajaan surga. Semua hidup Anda katakan suamiku diberkati, suamiku diampuni, suamiku hari depan yang luar biasa, istriku diberkati, anak cucuku diberkati, hari depanku diberkati, Anda telah melepaskan pengampunan, lakukan, kerjakan, dan biarlah nama Kristus yang diagungkan. Melalui teman-teman kekasih, rekan sekerja Tuhan, melalui dua kuasa Esther diberkati luar biasa jadinya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami telah siap diberkati, dan kami siap terima tubuh dan darah Yesus. Katakan bersama, amin. Tuhan memberkati. Berkata-kata, tapi biar setiap firman yang Kau izinkan keluar melalui bibirku tidak amat. Sekali lagi Tuhan, Engkau yang terjemahkan, Engkau yang materaikan dalam hati kami masing-masing, dan jadikan kami menjadi pelaku firman Tuhan yang baik. Dan saat ini kami materaikan melalui tubuh dan darah Yesus. Kami siap menerima tubuh dan darah Yesus. Inilah tanda materai perjanjian baru, mengingatkan karya pengorbanan Kristus Yesus yang rela mati untuk dosa kami, sehingga kami kembali telah dibenarkan, kami telah dikuduskan, kami telah dilayakkan. Dan kami percaya melalui tubuh dan darah Yesus ada kuasa, ada kasih, ada mujizat. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, kami siap menerima tubuh dan darah Yesus. Kita yang diberkati katakan bersama, amin. Tuhan memberkati. Cintanya dan kasihnya lebih dari segala yang ada. Putranya dikorbankan demi seluruh manusia. Cintanya dan kasihnya lebih dari segala yang ada. Putranya dikorbankan demi seluruh manusia. Tercurah di Kalvari.
masing-masing ada roti yang tidak beragi. Tuhan titipkan firman bagi Anda dan saya di tempat ini, baca, renungkan, hayati firman Tuhan dengan baik dan aplikasikan firman Tuhan hari lepas hari, dan kita menjadi pelaku firman Tuhan yang baik. Saat ini saya menerima Mazmur 33 ayat 20 Alkitab berkata, jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Jiwa anak saya yang kita nanti-nantikan, yang kita harapkan, yang kita rindukan, yaitu Yesus. Kita bukan datang kepada orang pintar, bukan datang yang Anda berpikir bisa menolong dan memberkati usaha saya, tapi datang pada Yesus, nanti-nantikan sampai pada waktu Tuhan. Dialah perisai kehidupan saya. Yakini, imani, percaya, dan Dia Tuhan yang tidak pernah gagal. Apa yang difirmankan, Dia sabdakan, Dia pasti genapkan tepat pada waktunya. Nomor 3 ayat 11, segala sesuatu indah pada waktunya. Kita angkat roti tinggi dari kepala, kita tahu, kita sadar ini roti yang tidak beragi, kita sedang buat. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, yang kami panggil dan kenal dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kekasih kami. Saat ini kami mengangkat roti tinggi dari kepala, kami tahu, kami sadar inilah roti yang tidak beragi. Di waktu kami makan, kami benar dalam masakan roti. Tapi sebagai orang percaya, firman Tuhan berkata, orang benar hidup oleh karena iman. Dan inilah iman kami dalam Kristus Yesus. Bapa, ubahkan roti ini menjadi tubuh Yesus yang terpecah-pecah oleh karena dosa, kutuk, keterpurukan, kegagalan, kehancuran, kekecewaan, dendam, kebencian, kebangkrutan, kemiskinan kami, segala hal yang tidak berkenan. Kami imani percaya melalui tubuh Yesus yang terpecah-pecah ada kuasa pengampunan, pemulihan, kehidupan, kesembuhan, mujizat, berkat, kekayaan, keberhasilan, keberuntungan, sukacita, dan mencakar. Semua yang indah yang datang daripada kami imani percaya, kami terima melalui tubuh Yesus yang terpecah-pecah. Itulah iman percaya kami dalam Kristus Yesus. Sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, Dia hormat, pujian dan kuasa, Yesus Raja. Bagi yang mulia, ku angkatkan lagu, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Dengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah kutuliskan padamu telah kuterima dari Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu malam hari ia diserahkan, ia mengambil roti itu. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti inilah tubuh Kristus? Maka dengan iman percaya terima, terjadi sesuai iman. Dalam nama Yesus Kristus kita makan dengan iman percaya. Baik kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, sebelum kembali kita mengangkat cawan tinggi di atas kepala, apabila anak saya datang ke tempat ini dengan sakit penyakit apapun sakit penyakit, imani percaya doamu tidak pernah dibatasi oleh waktu dan rumah. Anda sedang bergumul melalui kehidupan Anda, rumah tangga Anda, kesehatan Anda, sakit penyakit dari ujung rambut sampai ujung kaki. Yakini, imani percaya Tuhan seorang kuasa yang tidak pernah berubah. 13 ayat 8. Dahulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai Maranatha. Dan bagi Dia, Lukas 1 ayat 37, tidak ada perkara mustahil. Tapi bagi kami orang percaya, Markus 9 ayat 23b berkata, tidak ada mustahil bagi kami yang percaya. Kami imani percaya, mungkin kita sedang bergumul bukan untuk kesehatan rumah tangga, bukan kesehatan kehidupan sosial, tapi kita sedang bergumul untuk anak famili keluargamu yang terbaring di rumah sakit di luar kota, luar pulau, luar negeri, dimanapun mereka berada. Doamu sekali lagi tidak pernah dibatasi oleh waktu dan Tuhan. Tuhan yang sama ada di tempat ini, Tuhan yang sama ada di tempat ini mana Anda saya berdoa. Sebab doa orang benar sangat besar kuasanya. Letakkan tangan kirimu di mana sakit penyakit, dan saya ketahui lebih dari satu tempat. Letakkan tangan kirimu di dada dan imani percaya bahwa Anda meletakkan tanganmu itu bukan tanganmu lagi, tapi tangan Tuhan Yesus Kristus.
tangan yang penuh kuasa, tangan yang berbahan baku, dan dia berfirman, oleh karena bilur-bilurku, sorak saya sudah disembuhkan. Raih dengan iman, terima, terjadi sesuai iman, kesembuhan jadi bagian orang percaya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan apabila anak saya datang ke tempat ini dengan masalah kehidupan rumah tangga, masalah suami, istri, anak, mantu, mertua, besan, masa depan rumah tanggamu, masa depan rumah tangga anak-anakmu, masa depan studi anak cucu suami saya, masa depan usaha bisnis pekerjaan suami saya, masa depan usaha bisnis anak cucu suami saya, apapun pergumulan sosial, yakin, imani, percaya melalui doa puasa Esther ini ada jawaban di tempat ini. Letakkan tangan kiri di dada dan imani percaya adalah tangan Tuhan yang sedang melawat, menjamah, menolong anak-anak Tuhan yang datang ke tempat ini melalui doa puasa Esther. Sebab pada waktu tertentu Tuhan berkata Matius 17 ayat 22, bukan hanya kita cukup berdoa, tapi ada bersama dengan doa puasa, maka kuasa hadirat urapan tanah heran bisa Tuhan terjadi dan digenapkan dalam kehidupan saudara. Apapun yang Anda gumuli, apapun yang Anda rindukan, apapun yang Anda dapatkan, bagi Tuhan sekali lagi tidak ada perkara mustahil. Dia sanggup, mampu melakukan, mengerjakan, dan menolong. Bahkan dia rindu untuk selalu memberkati dan menolong anak-anak Tuhan. Itulah dampak rindu Tuhan. Dengan tangan terbuka dia berkata Matius 11 ayat 28. Mari semua yang tidak sudah berberat datang melalui doa puasa Esther. Anda akan ditolong, Anda akan diberkati, Anda akan diluputkan, Anda akan diberikan damai sejahtera sukacita, Anda akan diberikan damai yang luar biasa dalam nama Yesus. Kita angkat cawan tinggi di atas kepala. Kita tahu karena darah Yesus Engkau telah datang menjadi manusia seutuhnya. Satu hal, Engkau tidak pernah berbuat kesalahan, kejahatan, dosa, tapi Engkau rela mati untuk kutuk dosa kami. Dan kami bersyukur dan terima kasih kami imani percaya kami juga telah mati bersama Engkau untuk kutuk dosa kami Bapa, sehingga dosa tidak berkuasa dalam pikiran, kehendak, keinginan, perilaku kami, tapi kuasa salib nyata. Karena Engkau bangkit, kami juga masuk dalam kuasa kebangkitan. Engkau telah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga, untuk menjadi pembela kami. Roma 8 ayat 34. Tuhan selalu telah menjadi pembela saudara dalam keadaan kondisi apapun. Dia tidak pernah luput dan lalai untuk menolong dan memberkati dan mengampuni suami saya. Dia juga Tuhan yang sama yang menjadi perantara suami saya dalam Roma 8 ayat 26. Dia juga Tuhan yang sama sedang mendoakan anak saya Yohanes 17 ayat 1-23 supaya Anda dan saya letak bersama dengan dia sebagai Bapa dan anak adalah satu adanya. Anak saya juga ada satu di dalam Kristus Yesus, untuk kasih anugerah berkat, untuk kenyataan, untuk pertolongan Tuhan yang tidak pernah luput menolong suami saya. Dan Yohanes 14 ayat 1, percaya pada Bapa, percaya juga padaku. Dia telah pergi ke rumah Bapa untuk menjadikan tempat bagi kekasih Tuhan. Surga sedang menanti suami saya. Yohanes 14 ayat 2. Tapi pada waktu Tuhan, Yohanes 14 ayat 3, dia segera akan datang menjemput suami saya pada waktunya. Yakini, imani, percaya, surga menanti dan penjemputan akan datang. Yesus akan datang. Segera akan datang, memberikan pertolongan, pengampunan, pemulihan, dan biarlah kehidupan kekal Yohanes 3 11b digenapkan, dimateraikan melalui karya kebangkitan bersama Kristus. Bukan kacauan ini darah Yesus, minum dengan iman, terima sesuai dengan iman, terjadi dalam nama Yesus. Kita minum dengan iman, percaya. Kita bersyukur dan terima kasih kepada Bapa di surga. Kami bersyukur dan terima kasih Bapa melalui tubuh dan darah Yesus. Kami telah dipulihkan, dibenarkan, dikuduskan, dilayakkan, diampuni, dan diberkati dengan luar biasa jaya. Terima kasih Bapak, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, amat baik, teramat baik. Hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur, dan kami berterima kasih untuk kasih anugerah berkat Tuhan menyertai hidup kami, keluarga kami. Melalui doa puasa Esther, kami telah menerima jawaban daripada dalam nama Yesus. Katakan bersama, amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk, Tuhan berkati. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan dan perjamuan kudus. Terima kasih buat Gembala Tuhan Yesus memberkati, dan kita akan memberikan persembahan syukur kita. Tuhan Bapa kami yang ada dalam surga,
Kami bersyukur dan berterima kasih di pagi hari ini kami boleh bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu Bapak Abraham Konrad Supit beserta Ibu ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan, berkati di dalam kekuatan, di dalam kesehatan, di dalam pelayanannya, dalam keluarga besarnya Tuhan. Kau berkati anak cucu dan menantunya Tuhan. Kami percaya lewat visi misi gereja yang Tuhan percayakan kepada Bapak Gembala Sidang kami. Tuhan pakai, Tuhan berkati dimanapun hamba-Mu berada. Biarlah nama Tuhan dipuji, ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Hingga saatnya kami akan memberikan persembahan. Biarlah melalui persembahan ini Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi. Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaannya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau akan memberkati setiap kami pribadi lepas pribadi melalui doa dan kuasa ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberi. Haleluya. Amin. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Puji Tuhan, haleluya, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Karena bulan April ini doa puasa kita sudah menyelesaikannya bersama dengan Tuhan, sehingga ada kemenangan lepas kemenangan menjadi bagian kehidupan kita. Kita pulang membawa berkas-berkasnya daripada Tuhan, menjadi berkat di tengah-tengah keluarga, lingkungan di mana kita bergereja sebagai seorang gembala hamba-hamba Tuhan, menjadi berkat bagi jemaat-jemaatnya. Dan apa yang sudah kita terima di doa puasa Ester ini menjadi warna kehidupan kita. Kita berbagi bagi rekan-rekan kita yang membutuhkannya, karena untuk itulah kita dipanggil bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, mewakili Gembala Sidang dan Ibu Gembala serta mewakili Ketua Doa Puasa Ester mengucapkan terima kasih bagi rekan-rekan sepelayanan yang sudah ambil bagian untuk ikut melayani di tempat ini, bahkan bagi jemaat-jemaat Tuhan yang setia meresponi doa puasa ini, yakin dan percaya sekecil apapun yang kita kerjakan bagi Tuhan,
tidak ada yang sia-sia. Tuhan akan membalaskan itu dalam kehidupan kita, baik itu kesehatan kita, usaha kerja kita, pelayanan kita. So pasti ada perubahan dan ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dengan luar biasa. Pastikan untuk tetap hidup dengan Tuhan. Apa yang sudah kita terima, beremah dalam hidup kita, menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih buat namanya Pastor Nababan yang sudah ambil bagian di dalam penyampaian firman Tuhan. Pastor Berti Tengker, Pastor Edward, terima kasih menjadi berkat. Yance, Yoke, beserta tim singersnya, para pendoa-pendoa yang luar biasa. Jadi rela kita dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Tetap pertahankan dan lebih giat lagi di dalam pekerjaan Tuhan, karena upah menanti kita di bumi dan di surga. Puji Tuhan dan terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah ambil bagian, jemaat yang baru pertama kali hadir, ada 4 orang. Terima kasih, jadilah berkat dimanapun engkau ada, di usaha dagang, di rumah tangga, dalam pelayanan menjadi berkat. Dan nanti kita bertemu lagi pada bulan Mei tanggal 12 sampai tanggal 15. Pastikan kita yang ada di tempat ini tetap hadir bersama-sama, bawa rekan-rekan kita yang punya kerinduan untuk berdoa dan berpuasa. Dan kalau toh memang begitu, kasih di sosial media sehingga benar-benar banyak orang yang ikut terlibat di dalam doa puasa Ester ini. Dan diingatkan sebentar kita akan berbuka. Berhubung di sini tidak ada pembantu, jadi jangan lupa kita melayani diri sendiri, cuci piring dan kita tinggalkan dengan bersih sehingga benar-benar sukacita mewarnai hidup kita, dan spray dan gulingnya dilepas karena nantinya di laundry. Dan puji Tuhan, bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini, silakan maju ke depan, nanti akan didoakan oleh Pak Gembala. Dan yang berulang tahun di sepanjang bulan April ini, maju ke depan, kita menerima berkat dan nanti akan diakhiri dengan doa berkat oleh Pak Gembala. Silakan Pak Gembala. Yang apa yang ulang tahun? Yang ulang tahun bulan April? Kita dapat bersyukur dan terima kasih sampai doa puasa Ester sampai hari ini bisa berjalan oleh karena kemurahan kasih dan berkat Tuhan, khususnya bagi jiwa-jiwa yang baru pertama kali bersekutu beribadah bersama kami. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekembalinya dari tempat ini kembali ke gereja dari mana kita datang, ke persekutuan di mana Tuhan titipkan menjaga kita berada, dalam komunitas yang Tuhan titipkan kita berada, untuk kita menjadi saksi Kristus yang luar biasa. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Kita berdoa bagi teman-teman kasih Tuhan, arahkan tangan ke depan, kita padukan iman kita sehati. Bapa di surga, Engkau melihat tangan-tangan terangkat, kami padukan iman kami sehati, menyerahkan kekasih Tuhan yang pertama kali bersekutu beribadah bersama kami melalui doa puasa Ester. Engkau menyertai mereka, Engkau berkati mereka, Engkau mengurapi mereka, roh damai sejahtera sukacita ada dalam kehidupan mereka. Engkau pakai mereka menjadi alat bagi kemuliaan besar nama-Mu, terutama dan dalam kehidupan keluarga besar mereka, di komunitas di mana Tuhan izinkan mereka berada, dalam usaha bisnis pekerjaan, dalam kehidupan, dalam rumah tangga mereka, diberkati dengan luar biasa saja. Engkau berperkara, Engkau beracara, Engkau menolong, dan Engkau berikan hikmat surgawi daripada-Mu, menyertai kehidupan kekasih-kasih Tuhan ini menjadi saksi Kristus dimanapun mereka berada, sehingga pada bulan-bulan depan Tuhan, pada hari-hari nanti Tuhan, melalui kehidupan mereka nama Kristus dipermuliakan, diagungkan, ditinggikan, melalui kehidupan mereka membawa jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan kepada Tuhan surga menjelang waktu Tuhan yang sudah begitu dekat. Pakai kami semua tanpa kecuali untuk menjadi berkat dimanapun, untuk memenangkan jiwa, untuk hormat kemuliaan kepada Tuhan surga. Kau bungkus kekasih Tuhan ini dengan luar biasa ajaib. Hari depan mereka terbuka dengan